Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Winger timnas Italia Federico Bernardeschi kabarnya bersedia untuk memperpanjang kontraknya dengan Juventus dalam durasi 3 tahun, meskipun perlu memangkas gajinya. Seperti diketahui, masa bakti Bernardeschi akan segera habis di musim panas mendatang, dan masa depannya telah menjadi pembahasan media selama beberapa bulan terakhir. Peran Bernardeschi yang hanya sebagai pemain pelapis membuat manajemen tidak bersedia menggajinya setara dengan pemain inti. Mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane akan menyaksikan langsung laga final Liga Champions kala mantan timnya bersua dengan Liverpool pada 28 Mei mendatang di Paris. Alasan Zidane mau nonton final Liga Champions belum diketahui. Yang jelas belakangan ada laporan yang menyebut jika ia dikaitkan bakal melatih PSG. Selain itu, namanya juga sering dikaitkan dengan timnas Prancis. Menurut klaim jurnalis sekaligus pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano, Marcos Alonso terbuka untuk bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang karena dia ingin kembali ke Spanyol. Kontrak sang bek bersama Chelsea akan segera berakhir pada Juni tahun 2023 mendatang, dan musim panas ini tampaknya menjadi kesempatan terakhir untuk bisa menguangkan kepergiannya jika memang The Blues tak berminat untuk memperpanjang kontraknya. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengatakan perburuan gelar untuk timnya di Liga Premier Inggris belum berakhir. Saat ini, Liverpool mungkin tertinggal 3 poin dari pemuncak klasmen Manchester City dengan menyisakan 3 pertandingan lagi. Meski begitu, Klopp percaya bahwa perburuan gelar belum selesai dan City belum bisa dipastikan menduduki podium puncak. Pelatih Arsenal Mikel Arteta tidak habis pikir dengan keputusan Nicolas Pepe tidak langsung menembak ke gawang yang kosong saat The Gunners berhadapan dengan Leeds United pada Minggu 8 Mei dini hari. Ketika Anda melihat bahwa dia memiliki jaring kosong di depannya dan tidak melakukan sentuhan ke belakang, kami tidak dapat benar-benar mengerti, tetapi Anda harus memiliki persepsi pemain pada saat itu. Rencana Manchester United untuk mengamankan jasa Pau Torres di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Hal ini disebabkan Villarreal bersedia menurunkan harga jual sang bek karena kontraknya akan habis di tahun 2024. Sementara sang bek dilaporkan enggan memperbarui kontraknya di Villarreal. Torres sebenarnya punya klausul rilis di kontraknya. Ia harus ditebus dengan kisaran 65 juta euro di musim panas nanti agar ia bisa pergi. Namun, Villarreal dilaporkan bersedia melepaskannya di angka 50 juta euro atau 767,9 miliar rupiah saja. James Rodriguez sudah tak betah berada di Qatar. Laporan terbaru menunjukkan bahwa dia telah meminta agennya untuk mencarikan jalan keluar musim panas ini. Idenya adalah untuk kembali ke Eropa, meskipun dia tidak tertutup untuk jalan lain. Diario AS mengklaim, ex-pemain Madrid itu sedang menjadi incaran klub MLS Inter Miami. Klub raksasa Inggris Liverpool tertarik untuk mengontrak bek kanan Aberdeen, Calvin Ramsey, dalam kesepakatan yang bisa memberi klub Liga Utama Skotlandia biaya transfer yang memecahkan rekor klub. Melansir Sky Sport, pemain berusia 18 tahun itu telah diidentifikasi di Anfield sebagai saingan bek kanan jangka panjang untuk bintang Inggris Trent Alexander-Arnold. Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Raheem Sterling tampaknya benar adanya. Dikutip BBC, The Gunners dilaporkan sedang menyiapkan tawaran perdana untuk winger Manchester City tersebut. Mereka siap menawarkan Sterling di angka 50 juta pounds atau 897 miliar rupiah. The Gunners optimis bahwa tawaran mereka itu bakal diterima City sehingga Sterling bisa pindah di musim panas nanti. Komite Banding FIFA telah mengambil keputusan atas laga tim nasional Brasil melawan Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Sebagai informasi, laga tersebut ditunda tahun lalu karena pelanggaran protokol kesehatan. Kedua tim sendiri telah lolos ke Piala Dunia di Qatar akhir tahun ini. Namun, FIFA telah memutuskan pada Februari bahwa pertandingan harus diulang. FIFA berpendapat lewat rapat yang dihelat di Zurich, Senin 9 Mei. Diputuskan bahwa Brasil versus Argentina tetap harus dilaksanakan untuk menyempurnakan 18 pertandingan masing-masing tim.
Waktunya saat jeda internasional September mendatang. Liverpool meraih kemenangan penting saat melawan Aston Villa di Villa Park Rabu dini hari tadi. Skuad besutan Jurgen Klopp itu menang 2-1 atas Villa setelah tertinggal lebih dulu lewat Douglas Luiz di menit ketiga. Liverpool lalu berhasil comeback berkat gol dari Joel Matip di menit ke-6 dan Sadio Mane di menit ke-65. Liverpool kini masih menempel ketat Manchester City di klasmen papan atas Liga Inggris. Sedangkan Villa ada di peringkat ke-11. Dari ajang La Liga, Barcelona sukses mengalahkan Celta Vigo dengan skor 3-1. Dalam laga yang dihelat di Camp Nou, 3 gol El Barça dicetak oleh Memphis Depay di menit ke-30, serta 2 gol dari Pierre-Emerick Aubameyang di menit ke-41 dan menit ke-48. Gol balasan Celta Vigo sendiri dicetak oleh Iago Aspas di menit ke-50. Tambahan 3 poin masih membuat Barça ada di posisi kedua, sedangkan Celta Vigo menghuni posisi ke-11 klasmen La Liga. Pada laga lainnya dini hari tadi, Real Betis menang 3-0 atas Valencia dan Granada menang 1-0 atas Bilbao. Erling Haaland selangkah lagi gabung Manchester City. Melansir Bleacher Report, kabar terbaru menyebutkan The Citizen telah menyepakati transfer Haaland dengan Borussia Dortmund. Lewat media sosial, Manchester City merilis pernyataan tersebut. City masih harus menyelesaikan rincian-rincian kesepakatan dengan si pemain. Borussia Dortmund langsung mendapatkan pengganti Erling Haaland. Mereka secara resmi mengamankan jasa Karim Adeyemi dari klub juara Liga Austria RB Salzburg dengan kontrak hingga 2027. Pengumuman tersebut terjadi beberapa jam setelah Dortmund setuju melepas Haaland ke Manchester City. Dortmund tidak menyebutkan berapa mahar yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan Adeyemi. Masa-masa indah memainkan EA Sport FIFA tampaknya akan segera berakhir. Pasalnya, pihak EA Sport dan FIFA menemui jalan buntu dalam proses perpanjangan kerjasama. Dikutip dari laman resmi EA Sport, game sepak bola EA Sport FIFA tak terbit lagi setelah Juli 2023 mendatang. Dengan kata lain, EA Sport FIFA 23 akan menjadi edisi terakhir dari seri permainan sepak bola ini. UEFA telah resmi memutuskan bahwa Liga Champions akan memiliki format kompetisi yang baru mulai musim 2024-2025 Selasa 10 Mei. Format anyar Liga Champions tersebut bernama Sistem Swiss. Jumlah peserta Liga Champions nantinya akan bertambah 4 klub dari aturan sebelumnya, yakni menjadi 36. Kemudian, format baru Liga Champions nantinya tidak akan berjalan dengan sistem grup dan babak penyisihan lagi. Namun, Liga Champions akan memakai format liga di mana setiap klub akan melakoni 8 pertandingan yang terbagi menjadi 4 laga kandang dan 4 laga tandang. Dikutip Sky Sport, bek Jerman yang kontraknya habis dengan Chelsea pada Juni dikabarkan telah menuntaskan kesepakatan dengan Real Madrid melalui agennya. Rudiger dipastikan hijrah ke Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer. Rudiger telah menaikkan kontrak 4 tahun bersama Real Madrid. Itu berarti sang defender bakal memperkuat Los Blancos sampai 2026. Pelatih AS Roma Jose Mourinho mengaku sudah tidak sakit hati lagi dengan Tottenham Hotspur yang memecatnya jelang laga final Carabao Cup musim lalu. Dilansir dari Football Italia, Jose Mourinho sudah melupakan kenangan pahit di Tottenham Hotspur. Mourinho juga sudah tidak dendam kepada jajaran klub asal London itu. Mourinho memilih untuk enjoy saja. Kenangan pahit di Spurs malah dijadikan sebagai bahan bercandaan dengan para jurnalis dari Inggris. Penampilan gemilang Sandro Tonali di lini tengah AC Milan membuat legenda klub Demetrio Albertini langsung teringat dengan Antonio Conte saat masih bermain. Gelandang 22 tahun itu telah menjadi bagian integral dari perjalanan klub besutan Stefano Pioli menuju gelar juara Serie A. Albertini juga mengatakan Tonali sekarang akan bernilai 5 kali lipat dari biaya pinjaman awal, yakni 10 juta euro yang dibayarkan Milan kepada Brescia untuk jasanya pada tahun 2020. Striker Real Madrid Karim Benzema sedang dalam performa terbaiknya pada musim ini. Namun, di tengah performa moncernya itu, Benzema diterpa isu terorisme. Seperti dilansir Le Parisien, Benzema dituding aktivis sayap kanan yang juga anggota partai Reconquest, Damian Rieu, dekat dengan Imam Nurdin Mamune. Tak berhenti sampai di situ. Rieu juga memajang foto Benzema sembari mengacukan jari telunjuk ke atas di akun Twitternya. Di foto yang sama juga terdapat beberapa orang yang diduga anggota teroris.
Bek veteran asal Brazil Marcelo mungkin tidak menyangka tindakan konyolnya di ruang ganti berujung pemutusan kontrak dari Lyon pada Agustus 2021 lalu. Kini, baru terungkap bahwa kepindahan bek 34 tahun itu dipicu etika yang kurang di ruang ganti dengan kentut sembarangan yang mengganggu petinggi Lyon selama periode sulit klub. Namun, dilansir Goal, Marcelo membantah kabar dirinya dipecat karena kentut. Lionel Messi tiba di Jeddah pada hari Senin 9 Mei setelah otoritas pariwisata Saudi mengumumkan bahwa bintang PSG dan Argentina sebagai duta pariwisata Arab Saudi yang baru. Saat pengumuman peran barunya sebagai duta pariwisata menyebar di media sosial, pengguna termasuk sesama pesepak bola memuji Kementerian Pariwisata karena berhasil merekrut Messi jadi duta pariwisata Arab Saudi. Kejadian tidak mengenakan dialami bek Barcelona, Ronald Araujo dalam pertandingan melawan Celta Vigo. Araujo dilarikan ke rumah sakit setelah beradu kepala dengan Gavi pada menit ke-62. Melalui akun media sosialnya, Barcelona membeberkan kondisi Araujo. Pemain berusia 23 tahun tersebut mengalami gegar otak dan telah dibawa ke rumah sakit. Sementara pelatih Barcelona, Xavi, memastikan bahwa Araujo saat ini sudah sadar. Liverpool dikabarkan siap menggelar negosiasi kontrak baru dengan perwakilan Sadio Mane. Menurut Goal, pembicaraan antara kubu Mane dan Liverpool dijadwalkan untuk akhir musim. Laporan itu menambahkan bahwa sementara Sadio Mane saat ini tetap senang dengan kehidupan di Merseyside, pemain sayap itu tidak menentang gagasan transfer di tempat lain. Para penggemar meminta kepada Cristiano Ronaldo agar berpikir ulang terkait masa depannya di Old Trafford. Ia diimbau untuk melupakan sebuah cinta abadi dengan MU dan mencari tempat pelabuhan baru. Sinyal tersebut pun disetujui oleh adik perempuannya, Katia Aveiro, ketika dirinya menyukai salah satu komentar yang menulis agar Ronaldo berhenti atau meninggalkan MU pada jendela transfer musim panas nanti. Video viral Mohamed Salah ogah mengoper Luis Diaz viral di media sosial. Dalam potongan video itu, Mohamed Salah terlihat beberapa kali mengabaikan Diaz yang berada pada posisi lebih ideal. Pada beberapa kesempatan itu, Salah terlihat lebih memilih untuk menembak bola sendiri atau mengoper ke rekan lain pada saat posisi Luis Diaz relatif lebih potensial untuk bikin gol. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Timor Leste dengan skor 4-1 pada laga kedua SEA Games Selasa malam. 4 gol Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Fahrudin Arianto, dan gol kedua Witan Sulaiman. Sedangkan 1 gol Timor Leste dicetak oleh Mouzinho. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!